salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ma'rifatun Solihah, calon guru penggerak angkatan ke-7, ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Keyakinan kelas ya. Jadi penanaman budaya positif, kalau sebenarnya tahu budaya positif itu adalah hal-hal baik yang akan ditanamkan ke siswa, yang nantinya pendidikan bukan hanya membawa siswa untuk kompeten, namun bagaimana membuat sebuah peradaban yang bisa dibawa sampai siswa itu nanti juga bisa menerapkannya setelah adanya pendidikan tadi. Dan pada perubahan paradigma belajar, ya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah menuntun segala kodrat. Jadi kita sebagai seorang guru bukan siswa yang harus mengikuti cara kita untuk belajar, namun kita yang harus bisa mengikuti bagaimana perkembangan siswa pada saat ini. Jadi setiap manusia itu diciptakan dengan kodrat-kodrat yang berbeda. Jadi kita harus bisa membersamai mereka sesuai dengan kodratnya. Yang kodratnya sukanya dengan musik, jadi bagaimana kita bisa membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang berhubungan dengan musik seperti itu. Kemudian yang sukanya membaca, jadi kita harus menyelenggarakan pembelajaran yang berhubungan dengan membaca. Dalam satu pembelajaran, satu kelas, itu kita tidak hanya ngomong di depan dikasih PowerPoint seperti ini terus ngomong, tidak, tapi kita harus punya inovasi pembelajaran yang banyak sesuai dengan minat dan bakat siswa seperti itu. Jadi nanti dikelompokkan sesuai minat dan bakatnya. Jadi yang bakatnya nanti sukanya musik, jadi ditempatkan di sini. Misalnya Bu Sundari ingin mengajarkan materi tentang announcement. Kalau anak yang sukanya musik itu biasanya pembelajarannya dia tidak suka yang membaca, jadi sukanya yang mendengarkan. Jadi kita membentuk satu pembelajaran yang bisa didengarkan melalui audio. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Pak Bu, Pak Amin yang petani, kalau tanamannya tidak subur, kira-kira Pak Amin kapok napa mboten, Pak? Enggak. Jadi kita orang beriman. Jadi sama yang diharapkan oleh pendidikan nasional itu seperti itu. Jadi kita meskipun anaknya wis dikendari bolak-balik ndablek mboten pareng kapok ngaten nggih, harus tetap membersamai dengan penuh kesabaran. Nah, penuh kesabaran ini saya juga perlu belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan apa yang saya dapatkan, nanti kita pelajari sama-sama seperti itu. Saya akan nanti butuh banyak sekali sharing dengan Bapak Ibu guru yang sudah senior-senior nanti untuk menambah keterampilan saya. Kemudian dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan atau student well-being. Ya, dalam penerapan sekolah menyenangkan atau student well-being, saya sudah pernah menerapkan Bapak Ibu. Jadi di kelas saya, setelah saya memberikan pembelajaran, saya memberikan sebuah permainan kepada anak-anak. Kadang saya hanya melipat kertas, saya jadikan bola, tak uncal-uncalke. Nanti yang nggak bisa nangkap maju ke depan, itu mereka akan lebih semangat. Kemudian saya tanya kepada mereka, dengan pembelajaran yang hanya ditunjuk kamu dan kamu atau menunggu siapa yang mau maju, kira-kira akan menarik apa tidak? Tidak. Jadi kita diwajibkan untuk bisa membuat inovasi pembelajaran yang bisa membawa kegiatan belajar mengajar kita menjadi menyenangkan seperti itu. Terima kasih Pak Amin. Sekarang bagaimana menumbuhkan karakter murid agar menjadi baik? Ini PR kita bersama ya. Siswa SMKNU beda sama siswa yang di negeri, ya enggak? Yang di negeri baru berangkat sekolah, niat engson golek ilmu, nek kene niat engson gugurno tanggung jawab golek sangu. Nah itu. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan karakter agar menjadi baik?
mendukung. Terima kasih Bapak Ibu Guru, sudah sangat-sangat saling mendukung antara satu dan yang lain. Saling belajar, kita sama-sama belajar, saling bekerja sama-sama bekerja sama. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kan kalau mendengar kata disiplin itu apa Bapak Ibu? Manut, tepat waktu, taat aturan. Itu adalah pandangan kita tentang disiplin. Kira-kira anak kita kalau melakukan itu bisa dilakukan dengan istiqomah atau konsisten atau tidak? Tidak. Karena kedisiplinan yang ditanamkan di situ adalah kedisiplinan yang sifatnya memaksa mereka. Seperti itu. Jadi yang dimaksud disiplin di sini apa? Yang dimaksud disiplin di sini adalah ya, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin itu memiliki motivasi internal, ya. Jadi motivasi internal kalau tidak kita miliki, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kedisiplinan. Jadi disiplin itu kayak tentang. Jadi disiplin itu kalau siswa sudah punya mindset, punya rasa tanggung jawab, saya kalau melakukan ini nanti efeknya ini. Jadi nanti kalau saya rajin, nanti besok kalau saya tepat waktu, kalau kerja nanti tidak seperti ini. Nah ini PR kita, bagaimana cara kita menanamkan kedisiplinan itu yang melekat di hati mereka, bukan paksaan, bukan takut dihukum, bukan takut untuk mendapatkan hukuman atau sanksi. Itu namanya disiplin yang dimaksud di sini. Tidak untuk mencari ribet saja. Nanti setelah Bapak Ibu tidak bisa memberikan ribet, apakah masih disiplin? Masih dong. Oh iya, itu kalau disiplin secara tumbuhnya dari internal ya Pak, dari dalam diri. Ya, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan dari luar. Nilai-nilai kebajikan, apa nilai-nilai kebajikan itu? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi kalau kita menerapkan itu, semuanya bisa. Jadi menerima kebaikannya. Ya, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Ya, beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau disepakati bersama. Salah satunya yang sedang gencar-gencarnya dicanangkan oleh pendidikan nasional yaitu profil pelajar Pancasila. Ya. Di sini ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bagaimana kita bisa menciptakan siswa kita yang mandiri, berdiri di kaki sendiri atau berdikari. Kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan kebinekaan. Kalau ini kegiatannya dirangkum dalam terima kasih sudah mengikuti membersamai saya dengan berseri-seri. Sekarang motivasi perilaku manusia. Apa motivasi manusia melakukan sesuatu? Ini ada. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti yang dikatakan Pak Amin tadi. Kalau tidak dapat reward, coba aku kaget. Ya, ada motivasi seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik.
Jadi yang timbul dari dalam itu yang ini. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, murid kita selama ini motivasi mereka untuk melakukan nilai-nilai kebaikan masih ada di mana? Paling atas, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada juga salah satunya yang bagian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hidup. Sing sregep, sing rajin di sini tak yakin udah gurunya lagi ngomong kembali lagi seperti awal seperti itu ya. Itu berarti masih ekstrinsik, belum ekstrinsik. Joni Bu. Saya. Iya. Kayak kayak manusia ya. Kalau menerapkan guru-guru juga masih sama ya. Ayo naik gak teko didenda kon bayar. Bayar ganti konsumsi budal. Lali boten ngeser sing budal sithik nah itu masih motivasinya masih karena reward, karena takut hukuman, masih seperti itu. Terus kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, siswa kita kalau melakukan hal-hal yang menyimpang atau melakukan membuat masalah, itu bisa jadi disebabkan karena 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bu Imamah mlebu ning jero. Halo Cahayu, gimana kabarnya? Yang belakang ora disopo, rame dhewe. Lah aku ora disayang mbek Bu Imamah gitu, misalnya seperti itu. Itu kebutuhan dasar manusia, harus dikasih sayang. Jadi kita menjadi seorang guru juga harus bersikap adil ya. Kemudian ada lagi kebebasan atau freedom. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai seorang guru harus bisa memfasilitasi siswa kita mereka untuk bebas berekspresi. Jadi kenapa pembelajaran sekarang itu basisnya berbasis project? Karena ketika kita membiarkan siswa kita untuk mengeksplor pengetahuan mereka, kemudian mereka membuat suatu project, akan muncul inovasi-inovasi baru yang tidak sebelumnya tidak terpikir di pikiran kita. Biarkan mereka. Coba kita apa? Saya kemarin meminta anak-anak untuk membuat announcement ya, announcement teks yang bentuknya teks itu menggunakan aplikasi Canva. Ya. Jadi dalam pembuatan announcement teks menggunakan aplikasi Canva itu tuh saya kira anak-anak nggak bisa. Ternyata hasilnya belum saya ajari, saya hanya bilang Canva. Mereka sudah mengumpulkan tugas, kemudian saya kirimkan ke kelas, hasilnya malah melebihi ekspektasi saya. Tak kira ya wis mok guys sederhana. Jadi mereka apalagi yang jurusan TKJ. Terima kasih Bapak Ibu guru TKJ, luar biasa. Bagus sekali mereka dalam membuat inovasi-inovasi menggunakan aplikasi. Kemudian setelah kebebasan ada kesenangan. Nah ini yang student well-being tadi ya. Jadi harus senang. Ngingeti aku kabeh, angger gak ngingeti aku, tak kei biji nol kabeh. Nah, seperti itu sudah tidak boleh nggih. Jadi pembelajarannya harus menyenangkan. Piye carane ben gelem ngingeti? Ya, awalnya kita kasih motivasi dulu. Di awal kita refreshing dulu. Kita nyanyi-nyanyi dulu atau apa. Bu, sinau bahasa Inggris kok lagunya balonku ada 5 atau apa? Enggak masalah, yang penting anak-anak senang dulu. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, penguasaan atau power. Ini yang biasa menjadi kesalahan kita. Tidak percaya dengan anak didik kita. Jadi mereka butuh dipercaya. Kalau mereka dipercaya, kemudian mereka mendapat apresiasi dari hasil kerja kerasnya, maka kebutuhan penguasaan atau dia akan memiliki power. Seperti saya yang dipercaya Pak Imam, terima kasih Pak, sekarang saya sudah punya power. Power Rangers. Iya. Power Rangers. Ya. Lanjut ya Pak, terima kasih Pak Imam. Tugas saya hanya mendengarkan dan mohon maaf saya tidak perlu banyak klarifikasi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, kalau jenengan ingin membuat anak-anak disiplin, mandiri, yang timbul dari dalam diri mereka masing-masing,
dari diri mereka masing-masing. Ya, mungkin Pak Basir mau izin jemput istri. Oh, kalau jenengan ini ya, ini karena menjadi keresahan kita bersama. Alfa kok akhir penilaian apa namanya? Penilaian ini pengawas kemarin ya, yang jauh dari kata baik. Ya, ini salah satunya caranya adalah dengan menggunakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat yang nantinya akan dilaksanakan bersama sebagai pedoman dalam melakukan tindakan kelas. Jadi kalau setiap jenengan masuk, jadi keyakinan kelas ini bukan wali kelas saja, tapi juga Bapak Ibu guru bisa menggunakannya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita tawarkan dulu ke anak-anak. Kita buat kesepakatan bersama di jam pelajaran saya, misalnya seperti itu. Yang pertama apa? Satu. Kalau mereka dilibatkan untuk membuat kesepakatan itu, pasti mereka juga akan antusias untuk menjalannya. Mungkin aku dewe sing gawe aku yang butuh komitmen seperti itu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama berdoa sambil belajar. Terus mengikuti pembelajaran dulu dengan ini. Ya lanjut. Datang telat 5 menit dihukum dulu. Ini kesepakatan. Kalau hukuman kan langsung diberikan secara langsung. Kalau kesepakatan itu dibuat di awal, berarti atas kesepakatan bersama itu boleh dilakukan. Kalau kesepakatan itu berarti sudah disepakati bersama, kemudian ditulis atau tidak bisa. Jadi tulis tulis di foto. Ini loh cara setiap kesepakatan. Jadi saya selalu membuat kesepakatan di kelasnya Bu Ami. Itu kalau masuk nanti ada musik di mana? Saya bilang gitu. Maju presentasi di depan. Nah seperti itu. Jadi mereka kalau jam saya dihapus. Tapi itu buruk masih. Kenapa? Karena belum mereka laksanakan dari dalam hati minimal karena mereka sudah membuat komitmen bersama. Jadi mereka mau melakukannya seperti itu. Ya, itu untuk keyakinan kelas. Monggo nanti wali kelas sudah bisa langsung ditempel di pojok. Sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Ya, restitusi itu upaya untuk membalikkan keadaan dari suatu masalah. Jadi kalau siswa kita mengalami masalah, kontrol apa yang kita berikan? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Contohnya itu, patuhi aturan saya atau awas. Siapa ini yang biasa? Saya. Joni Bu. Saya masih penghukum. Jadi kalau pakai ini sebenarnya tidak baik Bu. Ini untuk restitusi penghukum jadi tetap dibuang ke calon penggerak dan untuk sudo. Saya menghukumi dosa. Aku Ya, sabar. Percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Caranya siapa? Caranya guru itu saja. Ya salah itu. Itu nanti akan membuat suatu kegagalan. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Nadanya enak. Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu membuat rasa bersalah. Jadi bocah-bocah ini rasanya kok kayak nanu. Nek cangkene ngefek sama mboten? Ya, ngefek. Tapi kalau sudah diterapkan yang tadi Bu, diterapkan yang keyakinan kelas. Kenapa saya nggak bisa paham? Apa aja kalau yang investasi? Iya, jadi untuk apa namanya? Bu yang apa nanti setelah pembuatan keyakinan kelas, tes sudah dijalankan. Kalau sudah tidak sampai sebagai penghukum Bu. Kok dikendali? Ayo kesepakatannya gimana? Oh tak apa dulu. Terus kemudian teman, ayo geng, ingat aku. Belum, bisa kok. Tolonglah bantu saya sendiri bantu saya tolong kamu yang tenang ya. Ya sudah, kalian nggak apa-apa. Guru yang sabar. Bisa menjadi kayak biasa. Ini sudah menuju ke keberhasilan. Jadi
guru tidak bantu murid, kalau murid tidak bisa mendapatkan imbalan, wong itu bantuan orang guru kalau mereka nggak bisa mengerjakan Allah guru ya tidak elak loh, itu ada sisi guru. Lanjut ya. Jadi posisi sebagai pemantau ini, ya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Itu posisi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Ya, jadi posisi manajer itu apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Ya, tadi kembali lagi ke keyakinan kelas, ya. Jadi tadi kita sudah meyakini apa, kamu tadi melanggar apa, yang diminta seperti itu dulu. Paradigma pembelajaran yang sekarang itu seperti itu. Gak boleh nunjuk-nunjuk anak ini yang sudah sering saya lakukan itu akan dihapus, tidak boleh menggunakan itu. Yaitu 5 kontrol restitusi. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah jurus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah apa Bu Imamah itu? Pegadaian. Menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kalau ada anak salah tidak boleh disalahkan. Bagaimana kok orang dengan salah kenapa? Nah, tentunya ibu. Kamu iya tidak boleh. Kita harus membenarkan dia dulu. Iya, kamu betul melakukan itu. Karena apa? Kita punya harga diri. Kita tidak salah membela diri. Semua orang juga memiliki keyakinan yang sama. Kalau rumah jadi orang dihina harga dirinya pasti juga akan melakukan hal yang sama. Seperti itu jadi kita berada di pihak mereka. Jadi kalau anak emosi jenengan seneni malah ngamuk ya seperti itu anak masuk. Kemudian yang kedua ada menanyakan validasi tindakan salah. Jadi validasi tindakan salah itu contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kalau ada anak panik, kalau ada anak yang habis bertengkar, kenapa kamu melakukan itu? Pasti ada alasannya kan? Iya Bu, karena tadi saya dihina Ibu. Atau kenapa tadi kamu di pelajarannya di Imamah kok rame? Ibu, karena saya pernah kasih sayang Bu, pengen perhatikan. Oh berarti kamu tidak salah. Cuman ditanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Konsultasi dengan Bu Mama Bu, mendekat. Bu, saya tolong diperhatikan ya Bu ya, saya juga ingin bisa seperti teman-teman lain. Itu Ibu, saya pakai susah loh. Susah. Bisa tuh, bisa kalau nanti di awal udah ada itu dulu tadi kesepakatan kelas. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama? Sudah disepakati bersama kemarin keyakinannya apa? Sama orang harus saling menghargai, menghormati seperti itu. Berarti kalau ada orang ngomong di depan, yang di belakang harus mendengarkan seperti itu. Terus kemudian ada lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nek kowe terus-terusan sekolah meratenangan, nek tetap gak diperhatikan, terus mau jadi apa besok? Nah seperti itu. Ya. Berikut hasil dari penyampaian saya terkait hasil pembelajaran selama saya mengikuti pendidikan calon guru bergerak. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.